Mitra bisnis, anggaran untuk makan bergizi gratis akhirnya diputuskan pemerintah. Presiden Prabowo mengungkapkan anggaran untuk makan bergizi gratis itu adalah Rp10.000 per orang, lebih kecil dari yang digadang-gadang sebelumnya Rp15.000. Pemangkasan itu muncul mempertimbangkan APBN yang dimiliki pemerintah. Untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan epidemiolog yang juga pengamat kesehatan masyarakat, Diki Budiman. Dr. Diki, bagaimana komentarnya mengenai program makan bergizi gratis? Ya, pertama sekali lagi bicara program makan bergizi ini sesuatu yang jelas ya secara sains sangat jelas besar manfaatnya. Namun di sisi lain tentu menantang dalam artian bahwa pelaksanaan atau realisasi dari program makan bergizi ini itu harus memenuhi beberapa prinsip. Ya, prinsip pertama tentu satu bahwa ini dilakukan secara berkelanjutan ya, konsisten dan bukan program yang sifatnya sementara ataupun temporary. Jadi dia harus dilakukan ya kalau ya terus menerus ya 3 tahun selama pendidikannya dan ya tentu kalau SD ya 6 tahun dia ada di situ misalnya. Nah, selain itu yang dikonsumsi tentu ada hal yang sifatnya esensial ya untuk anak yang dalam masa pertumbuhan perkembangan. Selain itu tentu kita tahu bahwa itulah sebabnya karena ini adalah program yang harus lama, berkelanjutan, dalam skala besar ya tentu jadi tantangan besar bagi negara yang masih berkembang ataupun masih apalagi kalau miskin ya yang terbatas anggarannya. Nah, selain itu secara manajerial atau manajemen dari program makan bergizi ini ya tentu harus dikelola secara sangat modern, kemudian juga transparan ya dan profesional, dan ini tentu bukan program kecil-kecilan ya, besar. Dan itu sebabnya tentu sekali lagi program seperti ini harus didukung sebetulnya. Namun tentu dalam tahap pertama saya ingin mengingatkan dan mengajak ya, bukan hanya pada masyarakat tapi terutama pemerintah berbagai level ya, para pengambil kebijakan ya, bahwa program ini seyogyanya ya dimulai dalam langkah-langkah kecil, dalam artian ya nggak usah terlalu bombastis dulu ya, tapi bertahap ya meningkat. Karena sekali lagi esensinya sangat penting, namun besaran anggaran dalam artian ini 10.000, 20.000. Sebetulnya kalau bicara skala dunia rata-rata di $3 ya. 2 paling murah ya, $2 per anak ya, atau $3 rata-rata kalau saya kaji secara umum ya. Tapi tentu itu kan negara-negara maju ya. Karena yang umumnya yang melaksanakan ini adalah negara-negara maju. Nah, kita ya tentu sekali lagi tidak perlu terlalu dipersoalkan besarannya ya, dalam artian begini, mau 10, 15, 20, yang penting adalah ada langkah awal, tapi dilaksanakan dengan terprogram baik, terencana baik, terpantau baik ya, karena begini, sifat dari program ini juga harus difahami adalah bukan sekedar memberi makan sebetulnya, ada manfaat lain yaitu merubah pola pemahaman, perilaku hidup bersih sehat ya. Bagaimana anak dilatih, bukan hanya anak sebetulnya, guru sekolah, orang tua, bahkan penjual makanan di sekolah, bahwa makanan itu harus sehat, bergizi ya, memenuhi menu gizi seimbang ya. Itu, dan ini harus juga menjadi penggerak pencetus perubahan perilaku, makanannya jadi lebih sehat, jajan tidak sembarangan, biasa hidup sehat, beraktivitas, olahraga, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah satu kesatuan, dan kalau saya ditanya menu makanan dengan anggaran 10.000 per porsi ini apa yang harus ada misalnya. Kalau saya melihat pertama tentu dari kebutuhan anak dia harus ada karbohidrat. Bentuknya nasi, ubi, atau mungkin jagung ya. Ya artinya kalau ini dihargakan ya harus ada, mungkin harga di sini 3.000-an misalnya. Harus ada protein, bisa telur, bisa tempe, tahu ya. Ini harga misalnya 3.000-an, 2.000, 3.000 misalnya. Itu udah 6.000 tuh dengan karbohidrat. Kemudian harus ada sayuran ya.
ada kangkung bayam atau sawi, ya ini kalau dihitung misalnya rata-rata jadi 2.000 misalnya. Itu udah jadi kalau tadi saya 36.000 ya 8.000. Sisa ada 2.000 ya, atau diturunkan dan yang sebelumnya. Nah, harganya ya. Harus ada buah di situ soalnya. Dan tentu ya di dalam kemasan itu ingat lemak sehat itu juga diperlukan ya. Jadi dalam bentuk minyak kelapa untuk tumisan atau hal lain dalam bentuk kacang tanah misalnya ya. Jadi ini yang harus terpenuhi, karbohidrat, protein, sayuran, buah, lemak sehat. Itu yang aspek gizi makro dan mikro ya, yang harus ada dalam takaran atau porsi 10.000 itu. Target dari makan bergizi gratis ini dari ibu menyusui hingga anak SMA. Nah, dengan terbatasnya anggaran, perlu tidak untuk awal-awal ada skala prioritas, sehingga tidak semuanya harus menerima. Kedua tentang misalnya bagaimana dengan anggaran terbatas ini, prioritas sasaran untuk program makan bergizi gratis ini bisa dibagi nggak berdasarkan jangka pendek, jangka panjang? Ya bisa saja. Ketika misalnya dalam jangka pendek, ya kondisi mendesak dan kritis, ya tentu yang diprioritaskan adalah ibu hamil, ya. Karena nutrisi selama kehamilan ini sangat penting untuk cegah stunting ya pada bayi ya sejak dalam kandungan. Kemudian balita usia 0 sampai 5 tahun karena ini adalah masa keemasan tumbuh kembang otak dan fisik dari si bayi si balita ini. Intervensi pada usia ini makanya sangat efektif karena dia bisa mencegah dampak jangka panjang termasuk ya stunting tadi. Dan ketiga adalah anak sekolah dasar, anak SD. Mereka butuh energi dan nutrisi supaya pertumbuhan perkembangan dan proses belajar mereka menjadi lebih optimal gitu. Nah, sekarang bagaimana untuk jangka panjang ya? Untuk jangka panjang atau dampak berkelanjutan ya baru pada remaja, tapi ini juga bisa diprioritaskan khususnya pada perempuan usia 10 sampai 18 tahun untuk fokusnya cegah anemia yang di Indonesia masih jadi masalah karena mereka akan jadi calon ibu di masa depan. Kemudian baru pada siswa SMP SMA ya intervensi ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM supaya bisa dicegah gizi buruk ya yang tentu bisa mempengaruhi produktivitas dan kesehatan di masa dewasa. Jadi kalau benar-benar anggaran ini terbatas, fokus utama ya berikanlah pada ibu hamil dan balita karena dampaknya paling signifikan terhadap generasi mendatang. Apakah usia SMA masih perlu mendapatkan program makan gratis bergizi, Dok? Usia SMA ini umumnya kan umur 15 sampai 18 tahun lah ya maksimalnya. Pertumbuhan fisik dan perkembangan otak pada usia ini masih berlangsung, meskipun tidak seintensif usia balita atau anak SD. Nah, oleh karena itu ya penting juga ya kalau anggarannya memenuhi ya untuk memberikan program gizi ini untuk anak SMA karena ya pertumbuhan fisik ya, remaja ini masih mengalami pertumbuhan di tulang otot ya. Supaya tinggi badannya jadi optimal, ya. Kemudian perkembangan otak, ya. Meski pertumbuhan otak sekali lagi di usia lebih muda ya, tapi perkembangan fungsi kognitif, konsentrasi ya masih dipengaruhi oleh gizi. Selain itu kesehatan reproduksi pada remaja perempuan di usia ini juga rentan terhadap anemia akibat menstruasi yang tentu ini akan mempengaruhi produktivitas dan kesehatan si anak remaja perempuan ini. Kemudian tentunya dengan dukungan program gizi pada anak SMA ini, pencegahan penyakit bisa kita lakukan karena sekali lagi program ini bukan hanya bicara makanan ya, bukan hanya bicara makan gratis, tapi kebiasaan makan sehat, perilaku hidup bersih sehat ya, olahraga, aktivitas sehat ini yang dapat menurunkan risiko penyakit, obesitas, penyakit tidak menular di masa dewasa mereka. Sekali lagi, bila anggarannya terbatas, ya sasaran usia SMA ini bisa lebih fleksibel atau dikombinasikan dengan intervensi pendidikan gizi di sekolah supaya mereka paham tadi penting pola makan sehat, pola hidup bersih sehat. Dan
terakhir ya, saya ingin sampaikan ya bahwa di beberapa negara Eropa misalnya ya, itu program makan bergizi mereka ya untuk anak sekolah nih itu dilakukan dengan berbagai metode atau strategi. Ada yang mix match ada subsidi silang, ada bekerja sama juga dengan semacam public private partnership dan lain sebagainya. Nah, ini yang juga tentu ya bisa dianalisa, dicoba disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan wilayah-wilayah setempat. Demikian epidemiolog yang juga pengamat kesehatan masyarakat Diki Budiman. Saya Anto Wijaya.